berarti bersama-sama. Dan waktunya kami akan belajar firman. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu yang dalam kehendak hati boleh kami tangkap dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami keseharian. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini kiranya juga dikuasai banyak oleh kuasa Allah, sehingga apapun yang kami dengar yang kami katakan seturut dengan kehendak Allah bagi kami hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan diri kami untuk mendengar firman. Amin. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Satu kesempatan yang luar biasa yang boleh terus ada dalam kehidupan kita, bahwa di tengah-tengah segala kondisi ini kita terus boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, kita boleh terus menikmati kasih Allah. Terbukti hari ini di lingkungan kita, khususnya jemaat Gereja Allah, Gereja Baptis Indonesia Papaton, kita dalam kondisi yang terus baik. Di tengah-tengah segala kondisi umum yang banyak hal memberi alasan untuk kita ragu dengan kehidupan ini, untuk kita mungkin sedikit pesimis dengan kehidupan ini, tetapi faktanya sampai hari ini kita tetap ada dalam sukacita. Kenapa? Karena berdasarkan Alkitab juga bahwa semakin bertambahnya usia dunia ini, maka eskalasi tantangan kehidupan, tantangan iman itu juga akan terus naik. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, seiring dengan terus bertambahnya usia zaman ini, untuk memasuki titik akhirnya, sudah seyogyanya kita tidak kaget dengan semuanya, tetapi kita bisa menyikapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sedikit bertentangan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang, gerakan sosialisasi kehidupan kita serba terbatas, termasuk sesuatu yang sempat beberapa peristiwa terjadi, orang melakukan pelanggaran dari sisi itu, yaitu berkenaan dengan pesta. Kenapa? Karena pesta akan memunculkan sebuah kerumunan yang bisa menjadi klaster baru untuk pandemi yang sekarang berjalan ini terjadi. Tetapi dari pemberitaan firman Tuhan yang akan kita pelajari, justru kita akan melihat satu pesta yang ditunggu oleh semua orang Kristen. Ya. Saya akan baca sekali lagi berkenaan dengan firman Tuhan itu, yaitu di Lukas 14 ayat 15 sampai 24 demikian. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah memilahkan dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu,
tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Bapak Ibu dan Saudara, ini satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika waktu itu Tuhan ada di salah satu pesta. Karena kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, kita tahu bahwa hari Sabat itu hari di mana semua orang Yahudi tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas selain ke sinagoge untuk mereka beribadah. Sehingga selesai sinagoge, ada satu tradisi, ada satu kebiasaan mereka, karena memang sesudah ibadah mereka tidak bisa melakukan apapun. Ini kesempatan untuk orang-orang yang berada, terutama waktu itu para ahli Taurat, orang-orang Farisi, mengadakan pesta malam. Dan di situ hadir salah satunya adalah Tuhan Yesus. Di sana ada banyak perbincangan kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, ya. Ada pengajaran-pengajaran Allah melalui Yesus yang diberikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan di tengah-tengah pengajaran itu ada seseorang yang menyimpulkan, berbahagia. Ya, dikatakan di ayat 15 di situ, ayat 14 ya, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Jadi seseorang ini, pemuka agama ini, mungkin dia ahli Taurat, mungkin dia orang Farisi, menyimpulkan akan sangat berbahagia bila seseorang itu diundang dalam kerajaan Allah, dalam pesta kerajaan Allah. Kenapa? Mungkin dia melihat, oh pasti di sana akan ada segala sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Tentu kalaupun diundang di pesta orang-orang biasa saja, ada gairah, ada nilai prestisius tersendiri. Ya, ketika aku diundang oleh Jokowi, aku diundang oleh wali kota, itu tentu kita merasa bahwa berarti aku ada nilainya, aku diakui. Gitu ya. Ini kesimpulan oleh salah seorang yang hadir dalam pesta itu, yang hadir dalam kegiatan makan bersama malam itu. Berbahagialah orang yang nanti akan diundang dalam perjamuan pesta kerajaan. Tentu kita bertanya, pesta yang mana? Orang Yahudi tahu bahwa akan ada waktunya nanti ketika dunia ini sudah berakhir, akan ada pertemuan antara Allah dan orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan. Ya tentu ini ketika kita membaca di kitab Wahyu, pesta yang dimaksud adalah pesta perkawinan anak domba, yaitu pertemuan antara Yesus, domba Allah yang disembelih itu, untuk bertemu dengan orang-orang yang dipilih, untuk bertemu dengan orang-orang yang dikuduskan, untuk bertemu dengan orang-orang yang dilayakkan untuk menikmati anugerah itu. Dikatakan sehingga Yesus itu menjadi yang sulung dari semuanya. Ya, akan ada sebuah pertemuan, akan ada sebuah perayaan, akan ada sebuah pesta besar di kerajaan Allah. Dan di sini Tuhan tidak mengiyakan, Tuhan tidak mengkritik ataupun menolak atau memberi penilaian akan kesimpulan itu, tetapi di situ Tuhan Yesus melanjutkan dengan memberi perumpamaan. Ya, dikatakan di sana dalam perumpamaan itu ada seseorang, ya disebut di sana ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Kata perjamuan besar tentu pribadi yang sanggup mengadakan perjamuan besar ini adalah pribadi yang memiliki segalanya. Dari sisi dana ada, dari sisi nama ada, dari sisi keterkenalannya juga ada. Kenapa?
dia mampu melakukan satu perayaan besar, pesta besar. Kata besar ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jadi katakan di sana besar dan mengundang banyak orang. Dan undangan itu sudah diberitakan di tradisi Yahudi pada waktu itu, karena waktu itu belum ada HP, ya, nggak bisa WA, belum ada internet, ya, jadi belum seperti sekarang. Jadi waktu itu tradisinya adalah ketika seseorang mau mengadakan pesta, jauh-jauh hari dia sudah katakan bahwa mungkin beberapa bulan ke depan aku akan mengadakan pesta. Oleh karena itu siap-siaplah. Jadi harinya belum tahu kapan, jam berapa, di mana, itu belum tahu. Tetapi perkiraan sudah disampaikan mungkin 2 bulan lagi, mungkin sebulan lagi, atau mungkin 3 minggu lagi aku akan mengadakan pesta. Hai teman-temanku, hai saudara-saudaraku. Dan menjelang harinya dia katakan kepada para hamba. Ya, di ayat yang ke-17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Jadi perjamuan itu sudah siap, harinya sudah tetap, tempatnya sudah oke, tinggal menunggu undangan. Tetapi ironisnya di situ, meskipun pengundang ini memiliki kriteria layak mengadakan perjamuan besar, justru ironisnya adalah para undangan yang kemarin sudah diberitakan, maaf, aku tidak bisa datang. Yang pertama, dia katakan, aku baru kemarin membeli ladangku dan aku harus coba. Aku kemarin baru membeli sapi kebiri dan aku harus coba, mampu nggak dia bekerja. Dan yang ketiga, aku kemarin baru kawin, aku baru nikah kemarin dan maaf, aku tidak bisa datang. Ini kondisi ini. Jadi justru orang-orang yang diundang, sorry, aku tidak bisa datang. Kalau kita coba lihat alasan-alasan yang diberikan, satu, dia baru membeli ladang. Ya, dikatakan di situ. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Jadi kemarin aku baru bayar nih, sekarang aku baru melihat, maaf ya. Seberapa sih kepentingan untuk melihat tempat? Seberapa sih nilainya? Hanya tahu, oh posisinya di sana, oh ada pohon ini, ada pohon itu, dan itu dipakai dasar untuk, sorry, aku nggak bisa datang ke pesta. Yang kedua, dia baru membeli binatang yang biasa dipakai untuk kerja, dan aku harus coba dulu. Siapa tahu dia nih nggak kuat dan nanti aku akan kembalikan ke pemiliknya. Seberapa penting hal itu? Dan yang ketiga, aku baru nikah, sorry ya. Dan tentu ini bukan alasan-alasan yang cukup mendasar, yang paling tidak nilainya sama dengan pesta besar itu, dan itu dijadikan berkata, maafkan aku. Dan kondisi ini membuat tuan rumah murka, dan dia beritakan, dia sampaikan kepada para hambanya, sekarang pergi kamu, bawa orang-orang cacat, bawa orang-orang miskin, bawa orang-orang sakit, bawa orang-orang lumpuh untuk masuk ke dalam pesta. Dan itu sudah dilakukan. Tetapi hambanya akhirnya semua sudah kuat, tetapi masih ada tempat. Ya, yang menarik di sini, yang menjadi pokok pembicaraan utama adalah lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, ayat 23, pergilah ke semua jalan dan lintasan
dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Bapak Ibu dan Saudara, tentu perumpamaan ini membicarakan berkenaan dengan masa depan, yaitu tadi tentang pertemuan antara anak hamba Allah dengan orang-orang yang dipilihnya, termasuk di dalamnya adalah kita. Dan dengan berjalannya waktu ini, hari itu semakin mendekat. Makanya dikatakan, undanglah sekarang, bawa masuk seluruh undangan, karena semuanya sudah siap. Ini sebuah pesta. Sekali lagi di kitab Wahyu ada ditulis di sana, akan ada pesta perkawinan nanti. Ini perumpamaan sedang mengacu ke sana. Dan dengan berjalannya waktu, konteks pada awal perumpamaan yang disampaikan faktanya adalah banyak orang-orang, khususnya orang Israel juga yang akhirnya menolak Yesus. Tetapi ada, kalau bisa dihitung, dicatat di Alkitab, khususnya untuk para pemuka agama, mungkin hanya ada satu setengah orang saja yang percaya Yesus. Selebihnya itu di luar pemuka agama. Siapa? Satu, Paulus. Paulus kan ahli Taurat. Ya dia full percaya Yesus. Yang kedua, yang setengah lagi mungkin Nikodemus. Ya, memang ada indikasi akhirnya Nikodemus percaya Tuhan Yesus. Tetapi selebihnya semua berkata, aku tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Itu di konteks dekatnya. Dan perjalanan waktu ketika misi Allah terus berjalan, faktanya juga ada banyak orang beralasan ketika mendengar undangan, menerima undangan untuk masuk pada kerajaan Allah itu, pada pesta Allah itu, juga banyak alasan. Ketika Injil disampaikan, Bapak mau percaya, mau ini kepada Yesus, banyak alasan. Ada yang alasan orang tua, ada alasan pekerjaan, ada alasan suami, ada alasan istri, ada alasan kelompok, ada alasan macam-macam. Tetapi akhirnya semuanya itu tidak menghentikan sang pemilik istri, meskipun undangan tidak datang. Akhirnya dia katakan di situ, hambaku, pergi kamu. Tentu kualifikasi orang-orang yang disebut pada waktu itu adalah kualifikasi orang-orang yang tidak layak untuk datang ke bait Allah. Kenapa? Karena kualifikasinya orang-orang itu dianggap orang najis, orang yang tidak bernilai, orang yang tidak punya hak untuk ada dalam pesta yang besar. Ya di sana orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, ya orang yang sakit-sakitan. Apalagi pada waktu itu ada kusta di sana, mungkin juga termasuk orang kusta. Bawa orang itu masuk ke dalam pesta. Di luar konteks Yahudi, sebenarnya itulah itu. Ya, karena konteks Yahudi memandang orang yang di luar Yahudi itu najis, yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan. Dan kita sudah ada di dalamnya. Tetapi pesta itu belum dimulai. Artinya bahwa kita masuk pada tahap yang kedua, dikatakan kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ruangan ini belum penuh Tuhan, masih ada tempat, masih ada beberapa kursi kosong. Dan tuannya berkata, lalu Tuhan itu berkata kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang di situ untuk masuk. Alasannya kenapa? Karena rumah, tempat pesta ini harus penuh. Ada jumlah tertentu,
ada nilai tertentu. Ya di sini berkenaan dengan Jumat. Bapak Ibu, tentu kita bertanya, apa sih alasan mengadakan pesta? Saya coba menemukan dua. Yang pertama, pesta itu diadakan itu sebuah ungkapan sukacita, ungkapan kegembiraan. Mengapa diadakan pesta? Ya, tentu akan sangat tidak masuk akal ketika air mata harus diturunkan di sana. Tentu pesta itu adalah sebuah senyuman, candaan, ketawa, ya, ada sukacita di sana. Saya ada pengalaman waktu saya nikah. Istri saya dari sebuah gereja yang belum pernah menikahkan jemaatnya, dan waktu itu saya dinikahkan di gereja itu, ya. Karena ada kepuasan tersendiri gembala sidang itu, dia khotbahnya melewati batas. Ya, jadi tamu-tamu di sana udah nunggu. Ini seharusnya targetnya 1,5 jam paling lama, molor jadi 2,5 jam. Kenapa? Ada sukacita. Ya, ada sesuatu yang inilah waktunya. Ya. Ini sukacita. Dan ini juga seiring pesta anak domba itu adalah puncak dari sukacita Allah. Jadi Bapa kita yang tiap hari kita agungkan, kita nyanyikan, kita sembah, puncak sukacitanya adalah ketika nanti ada pertemuan antara anak domba Allah dengan orang-orang yang sudah dipilih. Itu puncak sukacita. Makanya Alkitab seiring dalam perjalanan waktu mencatat di sana, ketika ada satu orang bertobat, ada sukacita. Dan puncaknya sekali lagi itu ketika nanti ada pertemuan itu antara anak domba dan umat. Ini yang pertama. Jadi pesta ini juga seiring, sekehendak, sesuai dengan hati Allah sendiri. Bahwa hati Allah itu sangat bergembira dengan orang-orang yang masuk dalam kalangan orang-orang yang akan hidup bersama-sama dengan dia. Itu hati Allah. Yang pertama, jadi pesta itu sebuah ungkapan kegembiraan. Dan yang kedua, kalau dalam pernikahan ada istilah pengantin itu raja sehari dan ratu sehari. Artinya pesta itu sebuah pemuliaan, sebuah pengagungan, sedang mengangkat sesuatu begitu kan. Dan pesta kerajaan Allah juga sedang memuliakan Allah itu sendiri. Makanya Alkitab di bagian lain juga mengatakan di Yohanes pasal 5, dengan demikian Allah dipermuliakan ketika kamu berbuat. Jadi puncak pemuliaan Allah itu di pesta anak domba, dan perjalanannya adalah ketika ada orang-orang yang terus bertobat hari demi hari. Dan hari ini, karena hari itu belum terjadi, memberitahu kepada kita bahwa tempat pesta itu masih ada yang kosong. Tempat pesta Allah itu masih ada yang kosong, tempatnya belum penuh. Dan dia katakan kepada hambanya itu, lalu kepada tuannya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang supaya masuk. Karena rumahku harus. Kitab Roma pasal 11 ayat 25 dikatakan di sana, ya, bahwa sampai jumlah bangsa-bangsa penuh, maka hari itu akan terjadi. Jadi masih ada ruang di rumah Allah menunggu pertobatan orang demi orang, supaya orang terus dibawa masuk ke sana. Itulah puncak kegembiraan Allah. Itulah puncak pemuliaan Allah. Pertanyaan mendasar bagi kita adalah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita punya peran di sana? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tentu
seperti yang diperintahkan oleh Tuhan sang penyelenggara pesta itu. Pergilah ke jalan, ke lintasan, bagikan undangan itu. Malah dikatakan di situ, paksa. Mengapa memakai kata paksa? Seakan-akan bagaimana orang bisa dipaksa menjadi percaya Yesus? Artinya ini yakinkan orang bahwa hidupmu itu bisa mengarah kepada hidup kekal kalau kamu percaya Yesus. Jelaskan sedemikian rupa kepada orang-orang di sekitarmu. Sampaikan Injil ini kepada orang yang ada di lingkunganmu. Karena rumahku harus penuh. Di sini berlaku untuk setiap kita. Ya, saya punya sebuah angan-angan ya, yang memang lama sekali. Tapi saya mulai dari mana saya juga nggak tahu. Ya. Semakin dalam saya masuk dalam dunia penjangkauan dunia misi, saya semakin diteguhkan bahwa Injil itu kebutuhan mendesak bagi setiap orang. Yang pertama, kenapa? Kalau orang tidak percaya Yesus, alamat akhir kehidupannya sudah jelas, dan itu sebuah pengerian yang luar biasa. Dan yang kedua, tanggung jawab untuk menyampaikan kabar tentang berita pengampunan dosa di dalam Yesus ini adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Hanya sekarang memang dipahami, itu mah tugas pendeta, itu tugas penginjil, itu tugas tidak. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Bahkan Amanat Agung di Matius pasal 28 juga tidak pernah dikatakan bahwa ini tugas sikapis. Dan Kristen sejati akan terus melanjutkan perjalanannya. Ada sebuah keinginan untuk terus memberitakan kepada saya. Tentu teman-teman tahu kalau yang penggemar MotoGP, ya, minggu kemarin sang juara dunia jatuh, ya, jadi dia pertama sudah kelempar dari race, akhirnya ada di posisi belakang, tapi akhirnya bisa menjelang race akhir 4 race lagi, dia sudah menjelang 4 putaran lagi, ya, dia sudah kembali ada di urutan ketiga. Tetapi akhirnya dia terlempar dan dia mengalami retak tulang dan dia dioperasi. Tetapi minggu ini, yang hari ini nanti sore, dia memaksa diri untuk tetap mencoba. Dan orang geleng-geleng, ada apa dengan dia? Kenapa? Dia seorang pembalap sejati. Dia tidak mau hanya berdiam diri, karena sejatinya dia adalah seorang pembalap, sehingga apapun yang terjadi dia akan. Ini juga di sepak bola, kalau yang suka sepak bola, ya, Gareth Bale yang ada di Madrid, beberapa waktu lalu dia melakukan banyak kontroversi. Ada yang duduk di bangku cadangan, dia pura-pura tidur atau pura-pura atau sehingga itu memunculkan banyak komentar. Dan dia juga neropong temannya sedang main dari. Kenapa? Karena dia tidak dimainkan. Jadi ada sedikit masalah dengan pelatihnya, yang kepala pelontos itu. Kenapa dia melakukan itu? Dia bisa cukup duduk tenang, dan bayaran juga datang. Tiap pekan sekian miliar akan tetap turun, tidak mengganggu itu semua. Tetapi sebagai seorang pemain sejati, dia akan gelisah kalau tidak ada di lapangan. Mungkin dengan resiko, mungkin kakinya akan dilukai oleh pemain lawan, mungkin dia akan mengalami cedera. Tetapi sebagai pemain sejati, dia tidak bisa duduk nyaman kalau dia tidak ada. Saya ingin mengajak kepada kita semua
hati Bapa kita. Dan puncak sukacita Allah itu adalah ketika rumahnya nanti penuh, ada banyak orang-orang yang masuk dalam pesta Allah itu. Itulah puncak kesenangan Bapa kita, kebahagiaan Allah kita, kebahagiaan Tuhan kita, yang setiap hari faktanya adalah memelihara kita. Pergumulan memang ada, tetapi tangan Tuhan itu nyata dalam kita. Apakah kita akan, ya udah Tuhan terima kasih, hanya akan menikmati berkah? Ini tantangan. Waktunya menjelang akhir zaman ini, Gereja Baptis Pakatau terlibat dalam perjalanan mengundang banyak orang sampai hari pesta itu datang. Dengan cara apa? Memberitakan kabar baik. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat. Nanti Pak Joni kalau sendiri. Kapan kita mau belajar? Tapi mesti ini menjadi program gereja yang memang harus dikerjakan. Ya saya senang tadi mau masuk firman Tuhan dikatakan, aku mengasihi engkau, Yesus. Dan di garis akhir tujuan hidup apa? Menyenangkan hati Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Dan kesenangan Tuhan apa? Puncak kesenangan Tuhan adalah ketika ada orang bertobat dan percaya. Ada di mana? Allah menunggu peran kita sampai rumah Allah itu penuh dan Allah bersukacita dan Allah betul-betul hidup. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar pengampunan dosa melalui salib-Mu, melalui karya-Mu, menjadi tanggung jawab kami sebagai orang yang sudah terlebih dahulu untuk pilih, orang yang sudah terlebih dahulu mendapat anugerah-Mu. Dan di sekeliling kami masih ada banyak orang yang hidupnya sedang menuju kepada penghukuman. Dan menjadi tugas kami untuk memberitahu mereka, untuk menyampaikan undangan kerajaan Allah ini kepada mereka itu. Kami sadar, kami tidak tahu bagaimana caranya, kami takut. Tetapi janji-Mu, Engkau akan menyertai kami. Dan Engkau yang akan menyatakan kuasa itu melalui kami. Sehingga kami tidak punya alasan untuk berkata, Tuhan maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Karena ketika kami menyambut panggilan ini dengan sukacita, maka Tuhan akan beracara menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaan dan penyertaan akan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Beri kami semangat, beri kami gairah bagi kami untuk menyenangkan hati kami dengan menyampaikan undangan kerajaan surga ini kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Karena melaluinya Allah akan bekerja dan Allah akan memanggil banyak orang untuk akhirnya masuk dalam pesta kerajaan Allah, pesta perkawinan anak. Engkau dimuliakan dan Engkau bersukacita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan naikkan pujian. Mari, ya, marilah kabarkan ini. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa. Pada khusus kita mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut.
ya. Jadi enggak, ya. Ada powernya. Marilah kabarkan Injil. Jadi ini memberi semangat. Ya, ini tugas kita. Mari kita sambut dengan semangat juga. Lagi sekali lagi kita ya. Mari kita kembali merenungkan pujian ini dan juga firman Tuhan. Hingga kita pahami, kita mengerti, dan kita siapkan diri kita untuk menjadi pewarta, untuk menjadi penyebar undangan pesta kerajaan Allah bagi dunia ini, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi kolega kita, bahkan bagi orang-orang yang belum kita kenal, sehingga Allah memuliakan dan kegembiraan Allah akan mencapai puncaknya ketika rumah Allah sudah penuh dan kedatangan Allah menjemput kita untuk bertemu muka dengan muka. Sebentar kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, biarlah tanggung jawab ini akan mengalir dan menjadi real dalam kehidupan kita keseharian. Jemaat, mari kita pulang bersama-sama dan membawa berkat Allah, membawa otoritas untuk kita menjadi pelaku kebenaran Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih yang sudah nyata di dalam pengorbanan diri Putra Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kasih penyertaannya melalui kehadiran Roh yang akan terus menerangi, memampukan kita, dan juga memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera, untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan, untuk kita juga menjadi seorang percaya sejati yang siap untuk menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.